Halo, assalamualaikum. Apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita akan coba memenuhi permintaan. Kemarin ada yang komen di kolom komentar, minta dibuatkan proses pencangkokan pohon sawo. Nah, hari ini kita akan mencangkok pohon sawo. Ini ada pohon sawo ponakan ya, bukan punya saya. Jadi kita akan mencangkok pohon sawo ini. Ini ada beberapa pohon sawo yang buahnya lumayan banyak dan rasanya manis, walaupun ukurannya itu kecil ya, tidak terlalu besar, tapi buahnya lebat ya, dan rasanya pun cukup manis ya. Jadi layaklah pohon ini untuk kita cangkok ya. Yuk kita mulai proses pencangkokannya. Kita cari batang yang hendak dicangkok, kemudian kita kerat ya. Kita kerat untuk nanti kita kelupas kulitnya ya, kurang lebih berapa senti ya, mungkin 5 sampai 7 senti lah ya. Nah, kemudian kita kupas. Untuk sawo ini agak mudah ya mengupasnya jika batangnya tidak terlalu tua gitu. Kalau sudah terlalu tua agak sulit juga ya. Kita kupas, kita potong jika masih menempel, mungkin tadi saat kita mengerat tidak bertemu keratannya ya. Nah, ini sudah terkupas. Setelah terkupas kita lap ya, karena pohon sawo itu kan bergetah. Jadi untuk menghilangkan getahnya kita lap, bisa dengan tisu tapi yang ini tisu handuk ya, atau menggunakan serbet. Jadi kita lap agar getahnya hilang dan kambiumnya juga kering ya. Nah, ini semua bahan cangkokan yang kita kerat tadi kita lap semuanya. Setelah itu untuk menghilangkan getah dan mengeringkan kambiumnya kita kering anginkan 5 sampai 7 hari ya, bisa juga sampai 10 hari lah ya, karena sawo ini tanaman yang bergetah. Jika tidak dikering anginkan biasanya cangkokan itu tingkat keberhasilannya rendah ya. Bisa sih langsung juga bisa, tapi setelah dilap bisa juga dikerik. Tapi kalau saya lebih senang tuh dikering anginkan saja. Setelah dilap kita biarkan saja itu tadi 5 sampai 7 atau 10 hari baru kita cangkok. Media yang saya gunakan untuk mencangkok ini adalah moss ya, tidak menggunakan tanah. Moss itu adalah akar kadekah atau pakis sarang burung yang sudah lapuk ya. Jadi media ini kaya akan unsur hara. Untuk zat perangsang tumbuhnya saya menggunakan ini ya, lidah buaya. Nanti mungkin kita akan menggunakan juga bawang merah. Jadi akan kita bandingkan yang mana yang lebih baik antara lidah buaya dan bawang merah. Ini ya, setelah dikering anginkan selama 7 hari kemudian kita cangkok pohon sawonya. Ini kita menggunakan moss tadi ya, jadi tidak diberi media lain, tidak pakai tanah, jadi cukup dengan akar pakis ini kita tempelkan, kemudian kita ikat erat ya. Kita ikat mungkin 3 bagian, kita ikat tengahnya dulu, ikat yang erat jangan sampai nanti dia bergoyang atau bergeser ya. Nah, setelah diikat kuat 2 atau 3 putaran kemudian kita ikat mati ya. Ikat mati ya, kalau bisa menggunakan tali rapia yang ini ya, yang kuat ini. Kemudian setelah itu kita bungkus dengan plastik bening ya. Guna dari plastik bening ini ada 2. Kenapa kita menggunakan plastik bening? Supaya mudah kita memantau apakah akarnya sudah keluar atau belum. Kita kasih tanggal ya, biar kita nanti ingat. Kemudian kenapa dibungkus plastik? Untuk mengurangi penguapan ya, mengurangi kalau tidak hujan 2 atau 3 hari media masih lembab. Kalau tidak kita ikat ini 1 hari panas saja medianya bisa langsung kering ya.
Jadi kalau diikat ini aman ya, walaupun tidak kita siram cangkokannya. Kalau tidak turun hujan 3-5 hari masih tidak masalah. Kalau lebih dari itu mungkin cangkokannya perlu kita siram ya. Nah, ini kita ikat di 3 bagian ya, di tengah, kemudian di atas dan di bawah. Atasnya nanti kita ikat itu agak terbuka sedikit, jangan terlalu mepet, karena bagian atas itu diharapkan nanti kalau hujan turun masih ada rembesan air hujan yang masuk melalui mengikuti rantingnya, jadi bisa turun sampai ke bagian yang kita cangkok. Jangan lupa dikasih tanda juga, karena yang ini tidak menggunakan zat perangsang tumbuh ya. Berikutnya kita akan menggunakan zat perangsang tumbuh lidah buaya ya. Nanti kita oleskan di bagian atas ya, karena di bagian atas inilah nanti yang akan keluar akarnya. Jangan terbalik ya, bukan di bagian bawah. Setelah kita oles rata dan kita rasa sudah cukup rata, kemudian kita ambil moss tadi, kita tautkan di ranting yang sudah kita kupas, kita ikat tengahnya. Cukup di bagian tengah saja ya, nanti kita ikat 3 bagiannya pada saat kita memberikan kantong plastik. Kita ikat dengan erat ya, jangan sampai bergeser, nanti kalau bergoyang dikhawatirkan kalau sudah tumbuh akar itu akan patah. Setelah diikat, kita ambil plastik bening, kemudian kita ikatkan di media yang telah kita ikatkan di cangkokan tadi. Ikat di bagian tengahnya dulu dengan erat ya, mungkin 1-2 putaran, kira-kira tidak bergoyang lah begitu kan. Kemudian nanti kita ikat di bagian bawah dan di bagian atasnya juga. Kita rapikan jika seandainya masih belum rapi. Nah, saat mengikat di bagian atas itu jangan terlalu rapat ya, masih ada rongga, jadi itu tadi ya, saat hujan turun air masih bisa masuk ke dalam media. Kemudian bawahnya juga kita ikat juga dengan erat 1 atau 2 putaran saja, bisa 1 putaran saja karena di tengahnya kan tadi sudah erat ikatannya ya. Ini kita menggunakan tali rapia Malaysia ya, jadi agak kuat dia. Kalau tali rapia yang lebar itu selain tidak kuat, nantinya cepat rapuh ya, mungkin 2-3 bulan sudah hancur dia. Jangan lupa dikasih label ya, kita kasih tanda ini zat perangsang tumbuhnya lidah buaya, kita tulis saja LB lidah buaya ya. Nah, yang ini kita akan menggunakan zat perangsang tumbuhnya bawang merah ya. Nanti akan kita bandingkan antara bawang merah dan lidah buaya, mana yang lebih baik. Dan tadi satu lagi yang tidak menggunakan zat perangsang ya. Jadi bawang merahnya kita potong, kita oleskan di bagian atasnya ya, karena bagian atasnya inilah yang akan nanti muncul akar. Setelah kita oles bawang merah, kita ambil tadi ya media moss. Kita masih menggunakan moss. Kenapa? Karena moss ini selain kaya unsur hara, dia juga ringan ya, ringan. Jadi walaupun kita mencangkok ranting yang kecil yang sebesar pensil atau sebesar pipet, tidak masalah ya. Mungkin dia ini ringannya menyamai kokopit ya, cuman karena saya tidak punya kokopit, saya menggunakan moss ya. Tergantung sanak famili ya, apa yang ada yang banyak tersedia di dekat sanak famili itu digunakan. Kalau ada sabut kelapa, gunakan sabut kelapa. Kalau ada moss, gunakan moss. Biasa juga saya menggunakan sabut kelapa yang lapuk ya, jadi sabut kelapa itu tinggal dipukul-pukul tanpa tanah, langsung kita jadikan ini juga langsung diikat ya. Itu juga bisa cepat pertumbuhannya ya, tanpa menggunakan tanah. Jadi sabut kelapa saja bisa, mungkin nanti kita praktekkan juga ya. Seperti halnya tadi sebelumnya, kita ikat juga dengan plastik ya untuk 3 percobaan kita ini. Mungkin nanti kita akan coba juga satu lagi yang langsung ya, bagaimana kalau langsung tanpa dikering anginkan. Setelah kita lap, langsung kita kasih
zat perangsang tubuh langsung kita ikat. Nanti kita akan bandingkan juga yang mana yang lebih efektif dari percobaan kita ini ya. Oke, diikat tengahnya dengan kuat, kemudian diikat juga di atas dan bawahnya agar nanti tidak goyang ya. Kemudian di atasnya itu diikatnya jangan terlalu kuat tadi ya. Nah, ini di atasnya diikat lagi, yang penting tidak goyang saja, dan jangan terbuka, jangan sampai terbuka. Karena apa? Karena plastik ini fungsinya untuk menjaga kelembapan media ini, karena moss ini dia ringan tapi cepat kering ya, cepat mudah kering. Kasih tanggal ya, kasih tanggal, kemudian kasih kode tadi menggunakan media apa. Oke sanak family, inilah hasil cangkokan kita tadi. Mudah-mudahan sanak family tidak bosan untuk belajar bersama. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.